Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ida bersama acara podcast Tamada. Tanya masalah Anda dengan ahlinya. Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada. Hari ini sangat spesial ya. Tanggal 22 Desember 2023 yang diperingati sebagai Hari Ibu. Ada tema yang sangat luar biasa yaitu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Karena hari yang spesial ini, kita undang narasumber yang luar biasa dengan Dr. Nigel Reynaldi Afriani, SPOG MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dr. Ida. Apa kabar dok? Baik dokter. Alhamdulillah. Makasih dok sudah berkenan hadir di acara podcast Tamada. Dok, ini kan dalam rangka Hari Ibu, kayaknya menarik sekali kalau kita angkat topik seputar wanita ya dok ya. Ini ada tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Mungkin dikaitkan dengan percepatan stop stunting. Kayaknya menarik kalau kita angkat tema Ibu Sehat menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, berkualitas. Nah dok, izin tanya-tanya seputar wanita boleh ya dok? Boleh ya? dokter, iya silahkan dok. Baik dok, seorang wanita itu kan banyak ya persiapannya. Ada tanggung jawab bagi seorang wanita. Bagaimana menurut dokter, apakah ada persiapan-persiapan khusus seorang perempuan sebelum dia menikah? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Iya, jadi ini temanya ibu ya. Jadi sosok yang kita angkat pada hari ini adalah seorang wanita, di mana wanita ini ada bagian dalam hidupnya yang merupakan suatu perjalanan mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu. Nah, apa aja persiapannya untuk menjadi seorang ibu yang sehat? Ini dimulai dari bagaimana persiapan bahkan sebelum menikah, dokter. Betul. Jadi sebelum menikah memang ada persiapan-persiapan tertentu terkait dengan beberapa kondisi penyakit yang apabila dua individu laki-laki perempuan bertemu, ada beberapa penyakit yang bisa diturunkan. Itu sudah bisa dilakukan screening dari sebelum dilakukannya pernikahan. Kemudian setelah menikah, persiapan untuk hamil, bagaimana suatu perencanaan hamil ini bisa sehat. Karena di sini ada tugas lagi dari seorang wanita, yaitu menumbuhkan individu yang sehat di dalam rahimnya. Tentunya memerlukan persiapan khusus, mulai dari nutrisi dan lain-lain. Kemudian pada saat dia sudah menjalani kehamilannya, bagaimana menjaga agar kehamilan ini sehat hingga menjelang persalinan. Tentu ada kiat-kiat khusus yang harus dilakukan, mulai dari rutin kontrol ke dokter spesialis kandungan dan melakukan pemeriksaan USG sampai akhirnya menjelang persalinan. Bagaimana persiapan persalinan yang aman, di mana harus melakukan persalinan, dan bagaimana keluarga support untuk menemani ibu menjalani persalinannya. Ya mungkin akan kita bahas kupas nanti ya dok ya. Baik dok. Ini menarik sekali dok. Kelihatannya juga memang sebenarnya pemerintah itu sangat aware ya. Bahkan sebelum menikah saja ada screeningnya ya dokter. Betul ya dok ya? Iya dok. Apa saja sih screening yang perlu dilakukan pada seorang wanita menjelang dia untuk mau menjelang menikah? Mungkin bisa dokter jelaskan. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara sebelum menikah, ini terkait berarti dengan pertemuan dua individu. Sebenarnya bagi para wanita yang mau menikah, ada baiknya nih ya membuka komunikasi yang terbuka dengan calon pasangannya. Betul. Terutama yang akan ditanya mungkin apakah ada riwayat penyakit-penyakit tertentu, karena ada beberapa penyakit yang bisa tertular antara pasangan. Kemudian apabila seorang ibu ini jadi positif, menjelang apabila terjadi kehamilan bisa berisiko juga menulari ke bayinya. Jadi memang ada pemeriksaan infeksi tertentu yang sebaiknya dilakukan dari sebelum melakukan pernikahan. Contohnya ya, misalkan dengan kondisi HIV. Nah, ini merupakan salah satu yang harus di screening sebaiknya, karena ini saling menularkan antara pasangan dan nanti pada saat ibunya positif juga mempengaruhi ke janin. Sementara tema kita ini kan
ingin mewujudkan generasi yang sehat. Sehat, betul, Dok. Bagaimana kalau misalkan ternyata seandainya sudah bisa dicegah dari awal, bagaimana supaya ibunya ini tidak menderita kondisi tertentu yang bisa menulari ke bayi. Kemudian ada juga penyakit-penyakit, contoh penyakit-penyakit metabolik tertentu, di mana seandainya ibunya ini dalam tubuhnya ada penyakit tertentu, contohnya ya thalassemia misalkan. Tetapi kalau misalkan pasangannya tidak menderita, maka potensi untuk turun ke bayi itu menjadi tidak ada. Nah, alangkah baiknya kita itu mencari tahu nih pasangan nanti yang kita akan jadi suami istri, jangan-jangan kita punya penyakit minor yang kebetulan pasangan kita nanti ini juga punya penyakit minor itu tertentu, karena tidak bergejala di kita, tidak bergejala juga di pasangan, tetapi kasihan ke anak kita nanti kalau ya, ketemu Dok, ya? yang minor ini dengan yang minor si suami ketemu, dia jadi manifest. Jadi patut dilakukan pencegahan-pencegahan seperti itu. Jadi screening dulu ya, Dok, ya. Iya. Tadi thalassemia itu yang kelainan darah itu ya, Dok, ya? Iya, betul. Iya. Penyakit kelainan darah. Iya. Jadi sahabat Tamada sekalian. Jadi paling tidak kita pencegahan untuk generasi penerus kita tuh tidak sampai sakit ya, Dok, ya. Jadi kita screening dulu, kemudian insya Allah alhamdulillah sehat, kita lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Betul, ya, Dok, sekali, ya. Dokter, iya. Screening ini biasanya bisa di puskesmas juga ya, Dok, ya, bisa di rumah sakit juga kan? Kalau untuk beberapa pemeriksaan tertentu ada yang tersedia di puskesmas, tapi kalau yang spesifik seperti misalkan contoh yang saya contohkan tadi, itu memang diperlukan ke rumah sakit. Jadi bisa ya teman-teman datang apabila menjelang masa istilahnya pranikah, kita bisa screening dulu untuk supaya kita keluarga yang akan kita bentuk kelak dalam kondisi sehat semua ya, baik suami, istri, dan anak-anaknya kelak. Nah, Dok, kalau misalnya sudah masuk melewati fase pernikahan, kemudian kan nggak ada salahnya seorang ibu sebelum dia merencanakan kehamilan, dia harus mempersiapkan apa dulu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat sehat semuanya. Silakan, Dok. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kita mau merencanakan kehamilan ya. Pertama yang harus kita kaji adalah diri kita sendiri. Kita dalam kondisi sehat. Misalkan kita nih ada kondisi sakit tertentu, contoh ya, dengan diabetes. Nah, sebelum merencanakan kehamilan, maka alangkah baiknya kita konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol kadar gula darah kita, karena sangat banyak kondisi-kondisi tertentu yang bisa timbul apabila kita dengan kadar gula yang tidak terkontrol kemudian mengalami hamil, maka akan mempengaruhi kehamilannya, bukan hanya mempengaruhi di trimester pertama, tapi sepanjang kehamilan itu sendiri, bahkan sampai ke persalinan. Jadi itu salah satu contoh tadi. Untuk persiapan kehamilannya, maka kita harus mempersiapkan makanan yang bergizi, yang tidak monoton, jadi bervariatif, karena ada kandungan zat gizi tertentu. Zat gizi A adanya di makanan, misalkan makanan A, tapi di makanan B nggak ada. Jadi itu gunanya kalau kita berusaha selalu memvariasikan variasi makanan menu ya, Dok, sehat, ya. Variasi menu untuk sehari-hari dalam rangka mempersiapkan kehamilan. Nah, kadang nih juga misalkan kondisinya ini tidak mencukupi nih kadar yang dibutuhkan, maka itu gunanya kita juga mengkonsumsi suplemen kehamilan tertentu, terutama yang paling penting di fase awal ya adalah asam folat. Jadi asam folat ini sangat penting untuk membantu membentuk kualitas sel telur yang baik. Kemudian apabila terjadi kehamilan, di mana pada fase awal pembentukan organ-organ atau organogenesis ini dibutuhkan juga kecukupan dari asam folat, tentunya untuk mencegah cacat tertentu, untuk membentuk juga janin yang sehat. Betul, Dok. Jadi yang selama ini lagi rame-ramenya asam folat tuh ternyata fungsinya itu ya, Dok, ya. Sangat penting untuk pembentukan organ tadi ya, Dok, ya. Nah, Dok, ternyata tadi dokter sampaikan ada juga ya penyakit-penyakit yang harus kita waspadai menjelang kita mempersiapkan kehamilan. Tadi diabetes itu penyakit kencing manis gitu ya, Dok? Betul, Dok. Iya. Kalau kayak misalnya seorang perempuan yang sudah punya bakat tekanan darah tinggi, nah itu juga perlu diwaspadai nggak, Dok, kira-kira? Iya, betul. Jadi penyakit tekanan darah tinggi ini bisa menjadi
lebih parah apabila mengalami hamil, atau juga penyakit darah tinggi ini bisa mempengaruhi kehamilan itu sendiri yang seharusnya kehamilan sehat akhirnya menjadi kehamilan yang komplikasi. Jadi memang harus ditangani sejak awal. Apabila kita sudah ada riwayat tekanan darah tinggi, usahakan untuk terkontrol ya tekanan darahnya itu. Ya, penting sekali ya dok ya untuk kontrol sebelum mempersiapkan kehamilan ya dok. Betul, intinya seorang perempuan tuh harus sehat ya dok ya. Nah kalau misalnya pada saat sudah masuk ke fase kehamilan itu apa saja dok yang perlu dipersiapkan? Nah sudah hamil nih ya, sudah hamil. Yang asam folatnya tadi tetap dilanjutkan ya selama trimester pertama, ini harus terus dikonsumsi karena kembali tadi untuk pembentukan organogenesis. Kemudian makanan sehat juga tetap dijaga. Selain makanan sehat, kita juga menghindari makanan-makanan yang bisa mempengaruhi kehamilan kita. Contohnya menghindari makanan olahan atau junk food, kemudian menghindari makanan yang tidak matang atau setengah matang nih, senangnya makan misalkan telur setengah matang, nah itu selama hamil tidak boleh ya. Kemudian kadang terlupa nih, udah tahu nggak boleh makan yang setengah matang atau yang nggak matang, tapi pesan ayam goreng lalapan, terus lalapannya kolnya mentah. Lupa nggak itu harus dicuci atau jadi tidak boleh yang olahan mentah. Kalau kayak timun masih boleh, timun kan dikupas kulitnya dok ya, jadi bagian dalamnya itu bisa. Tapi kalau kol sendiri yang nggak diolah terlebih dahulu itu nggak boleh karena mentah, takutnya misalkan ada tercemaran di situ. Jadi harus pestisida atau apa ya dok, lebih hati-hati dicuci yang bersih, dan sebaiknya ya mungkin bisa minta tuh ditumis atau digoreng gitu. Justru apa yang kita anggap mentah-mentah itu sehat, kalau pada saat hamil harus lebih waspada ya dok ya. Siapa tahu ada nggak sengaja tuh masih ada pestisida, insektisida di situ, harus hati-hati ternyata ya dok ya. Iya betul. Nah tadi sudah ya dari nutrisi, kemudian persiapan berikutnya itu kalau kita sudah mengalami kehamilan, maka kita sebaiknya segera memeriksakan diri karena ada beberapa kondisi tertentu yang harus dideteksi sejak dari awal. Pada trimester pertama penting kita untuk memastikan bahwa kehamilan kita ini posisi kehamilannya benar di dalam rahim, karena ada kondisi tertentu yang kita sebut sebagai kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan, di mana buah kehamilan yang harusnya ditanam di dalam rahim ya, ini malah ditanam di luar. Nah kalau misalkan yang paling sering nih kasusnya ditanam di saluran indung telur. Saluran indung telur itu ukurannya kecil sekali. Jadi pada saat janin tumbuh biasanya itu sampai usia 8 minggu atau paling 12 minggu itu akhirnya mengalami pecah karena dia tumbuh di tempat yang sempit. Nah, apa efeknya kalau saluran indung telur ini pecah? Maka ibu akan mengalami perdarahan, dok. Perdarahan yang tampak dari luar itu sedikit ya, mohon maaf, yang keluar dari jalan lahir itu paling hanya sedikit. Tetapi sebenarnya perdarahan yang masif, yang banyak itu terjadi di dalam rongga perut. Nah, ini kalau misalkan sudah bisa dideteksi dari awal, maka sebelum terjadinya pecah saluran indung telur itu sudah bisa mendapat penanganan, dok. Baik, dok. Iya. Ada ciri khasnya nggak sih, dok, seorang ibu itu, oh ini kehamilannya berarti di luar rahim? Ada ciri khas tertentu nggak, dok? Kalau sudah tumbuh ya, saluran indung telurnya udah mulai bengkak, maka ibu akan mengalami nyeri. Kesakitan ya, kesakitan daerah perut, dan biasanya salah satu sisi, misalkan kehamilan ektopiknya ini ditanam di saluran indung telur kanan, maka akan merasa sakit perut bawah sebelah kanan. Sebaliknya yang kiri akan merasa sakit perut sebelah kiri. Kalau ada tanda-tanda sakit perut hebat, salah satu sisi disertai ada flek dari jalan lahir, baik itu warna kecoklatan atau warna merah, maka sebaiknya segera memeriksakan diri. Baik, tapi tentunya kembali yang lebih baik ya adalah mengetahui sejak awal. Gitu. Jadi pentingnya untuk ANC atau kontrol kehamilan berkala itu salah satunya itu ya, dok ya, kita pastikan letaknya benar nggak nih di dalam rahim, di luar rahim, seperti itu ya, dok. Dari sejak dini kita tahu ya, dok. Betul, ya. Dok. Nah, jadi kalau fase kehamilan ini merupakan fase yang cukup panjang ya, kurang lebih misalkan 9 bulan.
Jadi persiapan yang sebelumnya itu kita bagi 3 ya, misalkan persiapan di awal kehamilan trimester pertama, kemudian kita akan mengontrol rutin juga di trimester kedua untuk mengetahui bagaimana perkembangan bayi di dalam perut. Salah satu misalkan di mana posisi plasentanya. Plasenta yang normalnya adalah tidak menutupi jalan lahir, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana plasenta ini menempel atau justru tumbuh di jalan lahir, atau kita kenal bahasa medisnya plasenta previa. Ini bisa mengakibatkan perdarahan yang hebat pada ibu, sehingga harus ditangani sejak awal, ada persiapan dari awal ya untuk mencegah perdarahan. Risiko prematur jadi lebih meningkat juga. Kemudian di fase akhir kehamilan juga perlu selalu melakukan kontrol rutin untuk mengetahui apakah misalkan pada kehamilan ini bisa untuk bersalin normal, atau ternyata ada penyulit, contohnya sampai usia 9 bulan kok posisi bayinya tetap melintang atau sungsang, maka itu ada faktor-faktor risiko yang harus kita pantau secara ketat. Apabila dilakukan persalinan normal tentunya tidak memungkinkan, contohnya pada kasus retak lintang, maka harus dijadwalkan operasi untuk proses persalinan yang aman untuk ibu dan juga untuk bayi. Oh, itu yang mengapa menjadi alasan kenapa sih kalau kontrol hamil tuh di trimester atau 3 bulan pertama tuh mungkin agak jarang ya dok ya, sebulan sekali atau apa, terus pada saat trimester ketiga itu justru bisa lebih sering. Itu betul, ternyata alasannya ya dok ya, karena dalam seminggu tuh bisa perubahan, bisa beda ya dok ya. Luar biasa. Ya gitu dok. Betul. Jadi yang perlu diingat ya, bunda-bunda sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa pada saat kita menjalani kehamilan maka kontrollah teratur karena banyak hal yang mesti dideteksi. Mungkin ini tadi mindsetnya kita lebih ke karena kita berangkat dari sebelum menikah, tapi perlu diingat ini pembahasan ini bukan hanya sekedar kehamilan pertama ya, ibu-ibu yang misalkan sudah kehamilan kedua atau ketiga, tetapi ada riwayat sebelumnya yang menjadi faktor risiko untuk kehamilan yang sekarang, itu harus diperhatikan juga ya. Contohnya dengan riwayat bekas seksio dok. Oh, ada riwayat SC sebelumnya betul, ya dok ya? Dia yang sebelumnya itu melahirkan secara operasi ya, dengan sekso sesaria, kemudian sekarang dia hamil. Nah bagaimana persiapan untuk menjalani kehamilannya ini agar persalinannya nanti ini aman, karena nggak semua riwayat melahirkan sesar kemudian anak keduanya itu pasti bisa dicoba lahir normal, enggak, sebaliknya pasti bisa juga harus dilaksanakan sesar juga belum tentu. Jadi memang ada beberapa kriteria atau penilaian khusus, tetapi yang pasti dengan riwayat bekas operasi itu adalah resiko tinggi. Di sini kita perlu kerjasama memang, jadi edukasi ke ibu, misalkan yang dari pelayanan kesehatan dari yang paling PPK awal 1 ya dok dari ya? PPK 1 sudah harus mengedukasi, karena kita di sini kadang-kadang ya, saya boleh cerita sharing juga ya dok ya, pengalaman. Kebetulan di beberapa bulan terakhir ini dapat kasus tengah malam pasien datang sudah dengan tanda-tanda bersalin, udah keluar lendir darah, sudah ada pembukaan, ternyata dari hasil tanya jawab ke ibu yang sebelumnya itu persalinan dengan sesar. Persalinan sesar jaraknya kurang dari 2 tahun. Nah, ada lagi yang sebelumnya sesar 2 kali. Kalau sudah 2 kali itu sudah nggak boleh dicoba lahir normal. Akibatnya apa? Secara gamblang kalau boleh saya bilang, ini kita berjuang mempertahankan nyawa ibu, karena kondisi yang terjadi itu ancaman robekan. Ya, jadi yang perlu saya pesankan sini, jadi saya ngomong langsung ke ibunya, ibu kenapa tidak pernah kontrol ke dokter spesialis, ke rumah sakit, sementara ibu ini ada riwayat sekso yang seharusnya persalinan yang sekarang itu seksualnya terencana. Lebih direncanakan ya dok ya? Direncanakan, dipersiapkan dengan baik. Ini datangnya tengah malam, kita nggak ada persiapan apa-apa, nggak tahu kondisi darahnya ibu apakah anemia atau tidak. Jadi tentunya ini suatu hal yang perlu masyarakat luar ketahui, bahwa yang terancam di sini adalah nyawa seorang ibu. Kalau ini sudah kehamilan ketiga, keempat, tidakkah ibu-ibu mengingat anak-anak yang lain, kakak-kakak yang lain kalau ada apa-apa sama ibu? Makanya kalau kita semua berusaha pingin ibu-ibu sehat, maka dari ibu-ibu sendiri juga harus berusaha kontrol teratur. Jadi alasannya waktu itu dok nggak ada yang ngantar, padahal ini sudah sampai kehamilan sudah 39 minggu.
tapi tidak pernah kontrol ke spesialis dengan alasan tidak ada yang ngantar. Tapi tengah malam keluar lendir darah, tiba-tiba ada yang bisa ngantar. Ini hal yang sangat disayangkan. Karena yang terjadi adalah, mohon maaf, resikonya tinggi juga ya, Dok? Sangat tinggi. Jadi yang terjadi realnya pada pasien ini itu robekannya jadinya tidak beraturan karena sudah kontraksi duluan kan ya, Dok ya, rahimnya. Seharusnya kita mengoperasi dengan irisan yang rapi. Ini sudah kontraksi, sudah ada pembukaan, bekas operasinya udah ketarik. Kalau sampai tidak berhasil kami memperbaiki robekannya, maka ya ancamannya nyawa pada ibu itu sendiri. Ataupun misalkan nyawanya selamat, tapi karena robekannya sudah luas, mencederai organ yang dekat lainnya, saluran kencing, jadinya kan menimbulkan cacat ya. Iya, Dok. Ya, itu mungkin jadi perhatian kita semua ya, Dok ya. Artinya ibu-ibu dengan riwayat persalinan sebelumnya itu juga menjadi pertimbangan untuk lebih aware gitu ya, Dok. Betul, ya, bahwa wah maaf ini nggak bisa direncanakan persalinan spontan nih seperti ini, jadi memang harus, dan sebuah operasi sesar itu tidak bisa, kalau bahasa Jawa mungkin ujuk-ujuk ya, Dok ya, mungkin dipersiapkan untuk persiapan darahnya, kemudian nah semuanya penuh persiapan ya, Dok ya. Apalagi kalau kayak tadi kasusnya, Dok, bisa saya bayangkan ya, seorang ibu yang sudah ngejen-ngejen, pasti sudah ada tekanan di dinding otot perutnya, sedangkan itu, nah itu luar biasa sekali. Mungkin untuk perhatian kita semua ya, bunda-bunda yang ada di rumah, apalagi yang sekarang ini sedang dalam kondisi kehamilan, apalagi riwayat sesar sebelumnya, mungkin lebih aware dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Nigel. Nah, Dok, tadi kita sudah membahas pada saat kehamilan ya, Dok ya. Nah, kalau jelang persalinan tadi juga sempat Dr. Nigel bahas sekilas. Nah, Dok, membedakan seorang ibu yang siap atau tidak pada saat menjelang persalinan itu gimana, Dok? Kan kadang ada yang, oh ini kenceng-kenceng bukan mau melahirkan nih, atau ini kenceng-kenceng, oh ini mau melahirkan. Mungkin bisa disampaikan, Dok, mungkin ke teman-teman semua. Oke. Persiapan menjelang persalinan ya. Jadi seorang ibu patut mengenali tanda-tanda persalinan. Jadi kontraksi pada saat menjelang persalinan itu teratur sifatnya ya. Dia ritmik teratur muncul pada saat ibu merasakan perutnya kencang, mengeras secara keseluruhan, rasa tembus ke belakang, maka itu kontraksi dari rahim. Kalau dia hanya muncul sekali-sekali, misalkan nih muncul ibu rasa mengeras semuanya ya, ibu lihat jam, oke, jam 10 pagi, itu hilang kan, terus muncul lagi, lihat nih jam, oh jam 1, oke, itu berarti jaraknya masih beberapa jam ya. Nah itu belum. Tunggu aja lagi nanti kalau misalkan datangnya lebih sering. Jadi biasanya yang sudah bisa bikin mulut rahim kita mengalami pembukaan apabila kontraksinya ritmik itu minimal sudah muncul rutin setiap 10 menit. Nah, kalau sudah mulai per 10 menit muncul, 10 menit kemudian muncul lagi, udah nih kasih tahu nih suami ya, suami juga harus jadi suami siap siaga ya, suami siaga ya, Dok ya. Jadi termasuk alat-alat, persiapan. Jadi yang sudah kita edukasi bahwa kalau sudah ada tanda ke UGD rumah sakit itu sudah tinggal ngangkut nih tasnya, semua sudah siap transportasi ya, Dok, ya. Suami semua sudah siap. Apalagi kalau misalkan yang jaraknya dari rumah sakit, dari tempat rencana bersalin itu jauh, itu sudah harus dipersiapkan dari awal ya, tidak menunggu pas di situ ada lendir darah di situ baru pakaian, packing. Terus nyari-nyari, aduh ini diantar pakai apa gini, baru misalkan yang kalau yang punya kendaraan transportasi pribadi oke, aman, tapi kalau misalkan tengah malam nggak ada angkutan umum baru mau nyari ke tetangga, jadi harus siaga ya, suami siaga. Nah kemudian tadi kalau misalkan sudah rutin per 10 menit nih tapi belum ada lendir darah, masih bisa tuh kita tunggu. Nah, kalau sudah per 5 menit dan durasinya sudah lebih lama, yang tadinya mungkin pada saat muncul hanya muncul selama 10 detik, 15 detik, ini udah 30 detik, panjang tuh mengerasnya. Nah itu meskipun belum keluar lendir darah, sebaiknya tetap ke UGD biar dilakukan pemeriksaan, karena keluarnya lendir darah tuh bervariasi ya pada ibu-ibu. Ada yang sudah keluar lendir darah masih bukaan 1, ada yang nanti bukaan 4 baru keluar lendir darah, buka 1, 2, 3-nya nggak ada lendir darah. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan sambil dilakukan juga pemantauan jantung bayinya. Baik Dok, itu kita lebih waspada ya, Dok ya. Pokoknya kalau udah kenceng-kenceng makin sering, apalagi sudah ada taksiran istilahnya persalinan, udah tahu tanggalnya kan, Dok ya. Jadi
seorang ibu beserta pasangannya tentu harus mempersiapkan semuanya ya dok ya pada saat masa persalinan ini. Ada lagi, jadi tadi itu mulai dari kontraksi ya, yang ritmik, teratur, kemudian adanya keluar lendir darah, itu adalah yang normalnya. Nah ada nih yang nggak normalnya, yang kadang-kadang cukup lumayan juga nih kasusnya nggak dikenali ya. Apa itu dok? Ketuban pecah dini dok. Jadi ketubannya udah pecah duluan, padahal belum terjadi pembukaan, belum muncul tanda-tanda bersalin. Nah ini merupakan salah satu kondisi darurat juga yang harus segera ke UGD ya ibu-ibu ya. Kita tidak ada keluhan perut kencang, tidak ada keluar lendir, nggak ada keluar darah, tapi loh kok ada air ngalir sampai ke paha gitu turun. Nah itu ketubannya pecah, itu tidak boleh dibiarkan lama-lama, resikonya bayinya di dalam kering ya, kering, resiko infeksi juga jadi meningkat. Nah pada saat sudah terjadi pecah ketuban, maka sudah harus kita munculkan tanda bersalin. Sementara kalau yang alaminya nggak muncul, nah ini fungsinya kita harus segera ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan. Jangan sampai sudah kering duluan, sudah infeksi duluan, di bawah baru datang meminta pertolongan dengan keluhan, kok anak saya nggak gerak ya? Iya, itu sudah terlambat. Baik, itu harus waspada ya pada ibu-ibu yang di rumah pada saat yang sudah hamil tua ini. Kalau ada tanda-tanda tadi yang dokter Nigel sampaikan, kenceng-kenceng lebih sering, kemudian ada keluar lendir darah, dan lebih waspada lagi kalau ada air ketuban yang kok muncul tiba-tiba pada saat hamil tua ini, segera langsung ke UGD. Baik dok, benar nggak sih dok nanti pada saat berdasarkan pengalaman di rumah sakit, apakah bisa persalinan kan, misalnya persalinan spontan nih dok, mau merencanakan KB, nah itu bisa nggak sih dok langsung sekalian pada saat melahirkan gitu dok? Iya, jadi sangat bisa sekali ya. Kalau kita sendiri di RSUD Taman Husada, kita sudah berusaha untuk bisa melakukan IUD sebelum, KB ya, KB sebelum ibu itu pulang dari rumah sakit. Jadi memang ada yang sudah bisa kita berikan sedini mungkin, apalagi misalkan yang sudah faktor risiko, contohnya misalkan sudah sesar yang kedua nih, sudah sesar yang ketiga nih, maka sebaiknya sebelum pulang itu sudah menggunakan metode KB tertentu yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada ibu hamil. Kemudian kalau persalinan normal pun bisa dilakukan metode KB tertentu, contohnya misalkan ya kalau IUD, begitu lahir bayi, lahir plasenta, bisa tuh langsung kita masukkan IUD-nya. Tapi memang nanti akan ada screeningnya juga, yang mana yang sesuai untuk menggunakan. Dengan tim kami di RSUD itu ada nantinya akan kira-kira membantu ibu memberikan gambarannya seperti apa, membantu ibu menemukan kira-kira metode mana yang cocok, yang sesuai untuk ibu. Baik, luar biasa ya. Ternyata ada yang terbarunya ini kita bisa pasang KB yang tadi dokter sampaikan pada saat setelah melahirkan langsung ya dok. Tapi lebih dahulu di screening dulu ya dok ya. Nggak langsung ujuk-ujuk pasang ya dok ya. Baik dok. Nah tadi kalau misalnya ya harapan kita kan ibu bayi lahir bayi dengan selamat, ibu juga sehat. Pada saat pasca salinnya dok, terutama ibu-ibu nifas, apa-apa sih yang harus diperhatikan pada seorang ibu pada saat masa nifasnya itu dok? Ya, jadi kalau masa nifas itu dimulai dari segera setelah kita bersalin ya. Jadi sebagian kecil dari masa nifas ini masih dalam pemantauan dengan dokter maupun bidan di rumah sakit. Tapi bagaimana setelah pulang? Itu masih masa nifas ya. Nah, apa yang perlu ibu-ibu ketahui pada masa nifas ini akan ada proses pemulihan rahim ya. Rahim kita yang tadinya membesar ya, support ke bayi yang besar. Begitu bayi lahir maka rahim kita ini perlahan-lahan akan mulai kembali mengecil sehingga sampai ke ukuran semula seperti sebelum waktu hamil. Ini proses, dan proses ini belum tentu berlangsung dengan baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada kondisi di mana rahim kita yang seharusnya pada waktu tertentu sudah kembali ke ukuran semula, ini dia nggak kembali, masih tetap besar. Apa efeknya? Akan meningkatkan risiko perdarahan pasca persalinan. Jadi perdarahan pasca persalinan itu tidak hanya yang bisa terjadi pada saat hari pertama melahirkan, hari kedua, bahkan 2 minggu setelah melahirkan pun bisa tuh terjadi ya. Sudah pulang di rumah, sudah merasa semua baik-baik saja, loh kok tiba-tiba perdarahan banyak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Waspada, ya? Jadi memang pada saat setelah bersalin nanti akan ada jadwal kontrol pada ibu-ibu. Nah, di sini
nggak boleh bandel-bandel yang merasa sudah enak kok, nggak datang kontrol. Sudah nggak ada hamilnya lagi, Iya. jadi padahal nganggap remeh ya dok Iya, ya. jadi ada yang kita pantau pada saat misalkan kontrol, akan diperiksa rahimnya ibu, tinggi rahimnya seperti apa, apakah sudah berhasil mengecil sesuai dengan yang seharusnya, ataukah loh kok ini rahimnya masih besar. Nah, itu kita sudah harus ada kondisi tertentu kenapa rahimnya masih besar. Banyak nih ya penyebabnya, mungkin saya sebut aja beberapa. Dia gagal kembali karena misalkan ternyata ada bagian dari jaringan plasenta itu yang menempel. Masih sisa ya dok, Iya. ketinggalan. Iya, atau misalkan higienitas yang nggak bagus, Oke, jadi ada betul proses juga. infeksi di rongga rahim. Nah itu meningkatkan juga risiko perdarahan, ya, risiko sepsis pada ibu, demam. Infeksinya menyebar gitu ya. Kemudian ada lagi kondisinya yang jarang tapi ketemu nih kasusnya dok. Kalau saya sendiri udah nemu 2 kasus, memang jarang. Jadi pada saat habis nifas, yang seharusnya nifasnya ini misalkan 2 minggu sampai 40 atau paling lama 50 hari sudah berhenti nih darahnya. Loh kok ini masih berdarah terus, nggak banyak tapi nggak pernah berhenti berdarah. Untung yang kemarin kasusnya ibunya aware, datanglah kontrol. Sejak dari selesai melahirkan dia sudah kontrol di nifas pertama itu bagus, pemulihan rahimnya bagus, tapi kok darahnya nggak pernah berhenti ya. Ternyata tumbuh tumor dok. Jadi memang ada tumor yang bisa tumbuh di bekas implantasi, bekas penempelan plasenta kita. Ada tipe tumor tertentu yang bisa muncul seperti itu meskipun kasusnya jarang. Cuman yang mau kita sampaikan di sini bahwa kita itu tidak boleh lengah dengan masa nifas karena banyak hal yang bisa terjadi di sini, dan tentunya pemulihan masa nifas ini sangat penting untuk ibu untuk mempersiapkan diri menjaga si bayi, menumbuhkan si bayi dengan sehat. Betul. Kemudian mempersiapkan bagaimana ada waktu yang cukup untuk memberikan ASI eksklusif di dalamnya. Nah kalau kita dalam kondisi nifas yang nggak sehat, bagaimana kita mau menemani pertumbuhan anak kita dengan baik, menciptakan generasi yang sehat, tidak stunting ya dok. Betul. Jadi di sini pentingnya kita tetap care di masa nifas kita sendiri. Baik dok, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini dengan perjalanan hidup seorang wanita dari sebelum dia menikah, terus kemudian merencanakan kehamilan, kemudian melahirkan, pun setelah dia melahirkan tentunya akan kelak menjadi seorang ibu ya dok ya. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya dokter ya. Salut, apresiasi untuk seorang ibu. Baik dokter, ini materinya luar biasa sekali hari ini, kita dapat banyak sekali pencerahan. Masih ada tambahan dok? Monggo silakan jadi dokter. tadi sama dokter Rida itu udah mengingatkan KB. Nah ini kembali lagi betul, boleh tadi kan betul. KB-nya pas masih di rumah sakit nih belum Iya betul, itu penting setelah itu. pulang tetap diperhatikan. Jadi memang ada kan KB yang harus misalkan pada saat di rumah sakit screeningnya belum memenuhi nih, oke, terpaksa ditunda nanti setelah selesai nifas. Maka ini jangan di lupakan ya. Kadang-kadang nanti di rumah sakit, oh iya nanti KB, tiba-tiba 6 bulan kemudian datang hamil padahal riwayatnya sesar baru 6 bulan yang lalu gitu. Ada juga yang persalinan normal tapi datang lagi, dok mohon maaf dok ini gimana, anak saya sudah 5, yang si kakak masih umur segini nih bagaimana dok? Ya sudah terlanjur ya, kita harus menjalani. Betul. Jadi suatu bagian poin penting dari masa nifas adalah mengatur rencana kehamilan. Apakah kita sudah cukup dengan jumlah anak yang ada, atau kita mau menjarangkan kehamilan, butuhnya berapa tahun, itu semua harus dikelola dengan baik. Nah dok, tadi menjadi tertarik nih, kalau seorang ibu yang persalinannya tadi dengan operasi sesar, jarak yang tepat misalnya dia ingin merencanakan kehamilan selanjutnya itu ada batasannya nggak, berapa tahun, atau itu mungkin bisa disampaikan dok? Ya, jadi yang direkomendasikan kalau dengan persalinan sesar maka sebaiknya menunda kehamilan selama 2 tahun. Nah setelah 2 tahun baru boleh untuk hamil kembali. Jadi hitungannya bukan jaraknya 2 tahun untuk bisa melahirkan lagi, enggak ya, jaraknya 2 tahun untuk bisa hamil lagi. Ya. Baik, karena ini penting sekali untuk mempersiapkan otot-otot rahimnya tadi ya dok ya. Betul. Jadi pilihan KB juga banyak sekali ya dok ya. Sahabat sehat bisa
berkomunikasi dengan tim KB. Kita punya tim PLKB ada di rumah kita sakit punya PKBRS, Poli PKBRS ya, jadi memang khusus untuk membantu ibu-ibu untuk mempersiapkan kehamilan, mengatur kehamilan. Jadi memang di sini dikhususkan untuk KB. Kita punya timnya juga di RSUD Taman Husada. Oh ya dok, untuk fasilitas kalau misalnya ibu-ibu wilayah Bontang ingin kontrol di Rumah Sakit Umum Taman Husada, kita punya alat USG juga ya dok, yang berapa dimensi mungkin dok disampaikan di sini? Jadi alat USG di layanan poli kebidanan dan kandungan RSUD ini sudah mantap sekali sih dok ya. Iya, dok. Jadi mulai dari USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi bisa dok. Ada kondisi tertentu yang kita USG lewat perut nggak kelihatan, USG transvaginal, kita punya propnya. Jadi untuk kualitas alat sudah sangat-sangat baik. Luar biasa sekali ya dok ya, materi hari ini benar-benar perjalanan ya, kembali lagi tadi seorang wanita dari sebelum dia menikah, kemudian sampai dia setelah menikah dan punya anak. Itu memang harus banyak belajar ternyata ya dok ya. Karena itu memang untuk kebutuhan dirinya sama anaknya kelak ya dok ya. Mungkin terkait Hari Ibu ini Dr. Nigel ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan dok, terutama buat sahabat sehat. Silakan dok. Jadi ini dalam rangka Hari Ibu, kita ingin mengingatkan para ibu-ibu, para wanita di Indonesia bahwa kita mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Kita sebagai tempat tumbuhnya individu-individu yang merupakan generasi bangsa akan datang. Dengan menjadi ibu yang sehat, maka tentu akan tercipta generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas. Maka alangkah baiknya lah kita mengemban tanggung jawab ini dengan baik, dengan memperhatikan kesehatan kita sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih loh Dr. Nigel sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, sehat itu penting, sehat itu harus dimulai dari kita sendiri. Sampai jumpa di topik menarik lainnya di podcast Tamada. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nigel.